Nah, saya baru dapat pasien nih, seorang perempuan berusia 49 tahun dengan polip serviks. Keluhannya adalah saat hubungan dengan suami sering sekali keluar darah dan ada rasa nyeri. Keluhan itu baru dirasakan 1 bulan terakhir. Waktu datang, selain mengeluh nyeri pada waktu berhubungan dengan suami dan keluar darah, juga perdarahan haidnya nggak teratur dalam 1 bulan terakhir sampai 3 bulan ini. Menurut pasien ya ada gangguan dari waktu haidnya. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah pemeriksaan dalam. Karena waktu pemeriksaan dalam saya rasakan kok ada benjolan di depan. Akhirnya saya lakukan pemeriksaan in speculo. Pasien diposisikan seperti orang melahirkan, terus kemudian dimasukkan alat spekulum dan langsung kita lihat ternyata ada polip serviks. Polip serviks itu adalah tumor jinak atau pertumbuhan jaringan abnormal yang tumbuh dari dalamnya serviks atau leher rahim itu sampai keluar serviks, jadi bertangkai. Jadi kita bisa lihat tuh tangkainya. Nah, polip serviks ini biasanya penyebabnya yang paling sering adalah karena infeksi kronis atau juga mungkin karena peradangan di serviks yang lama yang tidak diobati. Bisa juga karena proses dari imunitas tubuh yang kurang baik. Dan beberapa jurnal mengatakan bahwa sampai saat ini sebenarnya belum ada pembuktian secara jelas atau belum diketahui secara pasti apa sih penyebab dari polip serviks ini. Yang jelas sering terjadi pada perempuan di usia kurang lebih 40-50 tahun. Polip serviks sebenarnya bahaya nggak sih? Sebenarnya nggak, karena jinak ya. Hampir semua atau sebagian besar polip serviks ini mayoritas jinak ya. Jadi nggak usah khawatir. Makanya penting banget cara pencegahannya adalah melakukan deteksi dini kanker serviks ya. Karena polip serviks emang bukan kanker, tapi kalau pengen tahu deteksinya gimana, ya tentunya kalau untuk perempuan yang sudah seksual aktif atau yang pernah berhubungan seksual dengan cara pap smear, atau kalau memang di daerahnya nggak ada pap smear, bisa dengan IVA test. Kenapa sih harus pap smear atau IVA test? Karena saat mau melakukan IVA test atau pap smear itu pasiennya akan diposisikan litotomi seperti orang melahirkan, dilihat dengan alat spekulum dan langsung dilihat serviks atau mulut rahimnya itu apakah ada perubahan jaringan. Kalau IVA test biasanya dikasih cairan cuka ya, yang sudah diencerkan dengan cairan biasa ya. Nanti bisa kelihatan ada nggak perubahan jaringan dari normal ke abnormal atau IVA testnya positif. Kalau pap smear beda lagi. Pap smear diambil, dioleskan, diambil jaringannya dengan alat ya. Nah, terus kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan di bawahnya mikroskop ya. Artinya harus dikirim ke lab ya. Jadi mau pap smear atau mau IVA test nggak masalah, sama-sama aja, tergantung daerahnya adanya apa. Kalau ada pap smear boleh pap smear, kalau di daerah itu nggak ada pap smear bisa dengan IVA test, apalagi khususnya untuk di daerah-daerah yang di seperti pedalaman atau di kampung-kampung yang cuma ada puskesmas atau rumah sakit yang ada IVA test. Nggak apa-apa, IVA test gratis kok, bisa dimanapun. Nah, yang penting adalah sekali lagi deteksi dini ya. Jadi jangan pernah lewatkan deteksi dini pada perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual. Gampang banget, tinggal datang ke puskesmas kalau mau periksa IVA test. Kalau hasilnya negatif bisa diulang tiap tahun untuk tiap 3 tahun. Begitupun pap smear, datang ke rumah sakit atau ke klinik yang ada SPOG-nya, konsultasi ke SPOG-nya, nanti kalau habis pap smear aman bisa diulang tiap tahun atau tiap 3 tahun. Yang jelas polip serviks ini keluhannya biasanya ya selain perdarahan yang nggak teratur haidnya, terus kemudian juga bisa jadi misalkan sudah menopause keluar darah ya, atau yang paling sering ya tentunya nyeri saat hubungan dengan suami dan keluar darah waktu hubungan sama suaminya atau sama pasangan. Dan tentunya itu harus diobati kalau sudah menimbulkan keluhan. Bagaimana cara pengobatannya? Ya cara pengobatannya kalau polip serviks biasanya nanti dokter kandungannya setelah melakukan pemeriksaan nanti akan melakukan tindakan namanya ekstirpasi polip serviks di ruang operasi kecil minor. Ekstirpasi artinya diambil si polip serviksnya itu terus kemudian dikuret PA. Dikuret supaya apa? Supaya bersih, supaya nggak ada yang sisa-sisanya lagi, dan nanti dicek di lab patologi anatomi, dilihat betul nggak sih itu polip atau jangan-jangan keganasan. Meskipun hampir semua polip serviks memang jinak, tapi tetap segala jaringan yang keluar dari tubuh kita sekecil apapun harus dicek di lab PA. Nanti hasil menentukan, baru kalau memang betul polip serviks ya sudah, nggak usah khawatir. Pasiennya kalau misalkan mau pulang nggak kontrol lagi juga tidak apa-apa. Kalaupun nanti ada keluhan lagi bisa kontrol lagi. Tapi kalau ganas kan bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Oke? Semangat, intinya ada keluhan, hubungan sama suami, nyeri atau perdarahan dari jalan lahir, langsung datang ke dokter kandungan terdekat, periksa jangan sampai terlambat. Dan untuk perempuan yang sudah seksual aktif, jangan lupa deteksi dini dengan pap smear atau IVA test, salah satu aja ya. Oke, dokter Amir ada.